jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Deborah atau DSSI Teologi dengan tema bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat memasuki bulan lingkungan minggu ketiga. Mari kita bersukacita bersama atas limpahan air dan berdoa atas kekeringan. Kita mengingat pentingnya air dalam kehidupan dengan merawat untuk mendatangkan damai sejahtera. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 dan 4, Hai makhluk alam semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai Bapak Mama saudara-saudari sekalian. Dan menyertai. Tema yang menuntun kita dalam ibadah ini yaitu bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Maka dengarlah nasihat pemimpin kita menurut Mazmur 104 ayatnya yang ke-10 dan 13 demikian. Engkau yang melepas mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaan.
Saudara-saudari terkasih, mari kita menghampiri Tuhan dan mengaku dosa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, sumber air kehidupan, dalam Engkau kami disegarkan dan dikuatkan. Ampunilah kami Tuhan atas segala perbuatan kami yang merusak air, mengotori dan mencemari air, merusak mata air, menggunakan air berlebihan, dan membuang untuk hal yang tak perlu. Kami membutuhkan air untuk kehidupan. Kami seringkali tidak berbagi air untuk keberlangsungan hidup bersama. Kami mohon, tegurlah kami, ujilah kami, kasihanilah kami, dan ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang kelima demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada. Jadilah pribadi baru karena Allah bersabda dalam Yesaya 44 ayat 3, Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mari kita bertangan sambil berkata damai sejahtera bagi kita. Vokal grup pemuda dipersilahkan untuk mempersilakan.
Terima kasih Bapak Guru Pemuda, Pengurus Bupati. Kita menyiapkan Mazmur pasal 84 sebagai Mazmur puji-pujian kita kepada Tuhan. Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-13 akan menjadi Mazmur puji-pujian kita. Kita akan baca secara berbalasan. Seperti biasa, saya akan membaca kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Mama Saudara-saudari akan membaca kalimat yang tercetak keluar. Saya persilakan jemaat seperti itu. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin kedua menurut lagu Gitip Mazmur Bani Kora. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Ya Tuhan semesta. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung lain-lain sebuah sarang, tempat menaruh anak-anak. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Yang terus-menerus memuji-Mu di tempat. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang merasa kepada manusia. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim dipenuhi dengan air. mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah ya. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah jalan yang kami. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Daripada 10 hari di tempat lain. lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bersalah. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Kami ingin
Terima kasih kepada remaja dan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita semua satu hati kita menghadapkan dalam doa kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan yang Tuhan tabur bagi kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan mengumpulkan kami di gereja ini untuk beribadah kepada Tuhan. Pada saatnya kami mendengarkan akan sabda Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah kami, berikanlah kami hati yang mau mendengarkan akan sabda-Mu. Berkatilah hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu pada saat ini, agar ketika firman-Mu disampaikan kepada kami dapat menjadi berkat kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini tertulis dalam Kejadian pasal 26 ayat 17 sampai 22. Sebelum kita membacakannya sejemput jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 17 sampai 22 dengan judul Ishak di negeri orang Filistin. Ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan bergemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada saat ini. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Hidupkanlah hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, vokal grup kaum Bapak akan mempersembahkan pujian.
Seperti pohon di tepi aliran air yang tak pernah layu walau di musim panas, demikian juga hidup kita di dunia yang selalu bersandar pada firman-Nya. Dapatkah hidup ini memberi arti di tengah gemerlap dunia yang kian sulit? Jadikan hidup ini sebagai alatmu untuk memberitakan kasih-Mu yang besar. Ku mau jadi saksi bagi dunia, ku mau jadi berkat bagi sesama. Walau dunia ini penuh rintangan, ajar aku tetap setia selamanya. Dapatkah hidup ini mampu beri arti di tengah gemerlap dunia yang kian sulit? Jadikan hidup ini sebagai alatmu untuk memberitakan kasih-Mu yang besar. Mau jadi saksi bagi dunia, ku mau jadi berkat bagi sesama. Walau dunia ini penuh rintangan, ajar aku tetap setia selamanya. Ku mau jadi saksi bagi dunia, ku mau jadi berkat bagi sesama. Walau dunia ini penuh rintangan, ajar aku tetap setia selamanya. Walau dunia ini penuh rintangan, ajar aku tetap setia selamanya. Terima kasih kepada kaum bapak dan Yesus memberkati. Saya terus memberkati. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Salam. Apa kabar hari ini? Baik. Panas kan? Kayaknya
sebelah kiri sudah panas, nanti kipas angin sudah menyala. Yang lain panas. Jadi tadi saya sambil dengar kaum bapak menyanyi, saya lihat kipas angin di mana yang sudah menyala. Ternyata yang di sana saja yang tidak menyala. Berarti di situ bukan berarti saya suruh kok menyala di sini. Tapi kalau rasa panas ya boleh dinyalakan. Memang hari-hari ini panas, jadi kadang kipas angin itu sampai bantu sampai harus pakai kipas ya. Nah kalau panas-panas kayak gini enaknya buat apa? Menulis, mandi di kolam, jual mau sebentar. Jangan lupa air. Nah, kalau kita panas, kita butuh tadi mandi di kolam atau kita mandi di rumah juga minum es. Dan itu semua pakai air. Kan es mungkin langsung jadi es toh. Jadi dari air bolong kita bisa ubah jadi nama jadi es. Jadi air ini memang betul-betul penting dalam kita punya kehidupan. Kita butuh air untuk minum, mandi, masak. Hampir semua yang kita lakukan itu butuh air. Begitu pentingnya air bagi kehidupan kita, sehingga di tahun 1992, kira-kira 32 tahun yang lalu, dalam konferensi lingkungan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 22 Maret itu sebagai Hari Air Sedunia. Baru pernah dengar? Ada Hari Air Sedunia di tanggal 22 Maret. Sudah ditetapkan sejak tahun 1992. Tapi kita baru dengar. Nah, kenapa PBB menetapkan adanya Hari Air Sedunia? Karena saat itu di tahun 1992, 32 tahun yang lalu saja mereka sudah pikirkan bahwa kita harus ada kesadaran dan kita harus mencegah terjadinya krisis air dengan merawat air, merawat sumber air. 32 tahun yang lalu itu sudah dipikirkan. Namun penelitian di awal tahun ini, awal tahun 2024, bilang kalau ada penurunan tingkat air secara global, secara mendunia, secara umum. Dan itu berarti kita sudah berada dalam ancaman krisis air. Krisis uang yang kita bisa dibilang bisa ganti dengan barang, bisa ganti dengan hal lain saja, kita susah melewati. Apalagi air, krisis air, yang dalam segala hal yang kita lakukan, kita butuh air. Minum, mandi, masak, cuci, kita butuh air. Dan penelitian bilang begitu, kita sedang menghadapi ancaman krisis air. Makanya di minggu ketiga di perayaan bulan lingkungan dunia ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk merawat sumber-sumber air yang ada di sekeliling kita, dan juga mengupayakan ketersediaan air bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi anak cucu kita. Sebagaimana yang diupayakan Isa ketika ia tinggal di lembah Gerar, di negeri orang Filistin, bukan di negeri sendiri, di negeri orang lain, tapi dia mengupayakan adanya sumber air demi menjamin kelangsungan hidup. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini kalau kita hanya baca dari ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 26 ini, kita akan tahu bagaimana sampai Ishak ini tiba di lembah Gerar. Saya kisahkan untuk kita secara cepat. Jadi ada kelaparan, kemudian Ishak dia mencari tempat yang dimana kiranya dia pun hidup dan dia pun keluarga begitu terjamin. Makanya dia pergi ke
Gerar. Di awalnya dia pergi ke Gerar di tengah kota, bahkan diterima oleh Raja Gerar itu, raja orang Filistin. Diterima dengan baik. Tapi kemudian ternyata karena Ishak diberkati oleh Tuhan, ketika dia mulai menabur tanah yang bukan dia milik ini, dia menanam di situ, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Lalu dia punya banyak kambing domba, banyak domba sapi, banyak anak buah. Akhirnya yang tuan tanah ini, orang Filistin, lihat-lihat, dia lebih kaya. Dia pun sumur dong, sumur yang waktu itu sudah digali pada zaman Abraham, ditutup oleh orang Filistin. Lalu dapat bisa, itu di dalam kota sini, itu kelihatan dia berkuasa. Jadi bertinggal saya punya raja Abimelek. Yang tadinya terima karena lihat Ishak ternyata sangat diberkati, bahkan kelihatan lebih berkuasa dari tuan tanah. Mereka minta Ishak pindah, dan Ishak pindah ke lembah Gerar, tidak jauh-jauh sih. Cuma kalau dari tengah kota kita ke lembah, ya itu sama kayak orang yang hidup di Jakarta datang ke Rocky kan, seperti itu. Atau yang hidup di Bahar pergi di daerah mana yang masih agak tertinggal sih, Rote Selatan kan? Seperti itu. Itu bukan minggu yang Rote Selatan ya. Tapi bisa dibayangkan kan, kalau dari Bahar yang sudah difasilitasi dengan segala macam terus pindah ke tempat yang kita harus menyesuaikan diri lagi karena tidak sama seperti tempat kita dan dahulu, pasti kita perlu penyesuaian. Nah itu yang dilakukan oleh Ishak. Ketika dia terima saja disuruh pindah, dan itu yang menjadi fokus bacaan kita saat ini. Ishak pindah ke lembah Gerar, lalu dia bersama dengan orang-orang yang ikut di pada buah gali sumur. Dan air ini butuh untuk segala macam. Apalagi dia punya hewan peliharaan yang banyak, butuh minum juga. Selain orang-orang juga. Pokoknya makhluk hidup yang ada bersama-sama dengan dia butuh air. Jadi hal pertama yang dilakukan, dia gali kembali sumur yang sudah ditutup oleh orang Gerar, orang Filistin. Ketika dia gali kembali sumur ini, sumur yang pertama dikatakan ketika dia gali kembali, dia mendapati mata air yang di ayat 19 kita baca, mata air yang berbual-bual airnya. Berbual-bual artinya dia meluap keluar sangat banyak. Sumber air yang memang betul-betul sangat banyak. Dan ini akhirnya malah menjadi sumber pertengkaran. Bayangkan ya, kalau sumur su ada, bayangkan kita di posisi Ishak. Sumur su ada, terus orang lain datang tutup itu sumur. Terus kita gali kembali itu sumur, dan itu orang yang tutup tadi datang bilang, itu kotor di sumur. Itu kira-kira kembali. Pasti kita marah, kita pasti bakal lari. Tapi Ishak dia sudah menanggapi. Dia bilang sudah dia mendapat sesuatu. Dan dia kasih nama itu sumur pertama bernama Esek, artinya pertikaian atau perselisihan. Dia pindah lagi gali sumur yang berikut. Sumur kedua, hal yang sama terjadi. Dong bertengkar lagi. Bilang itu potong bum yang gembalanya orang Gerar ini bilang itu potong bum. Ishak terima saja. Yang sabar dia terima dan dia hanya kasih nama itu sumur
21 sitna. Artinya pertentangan atau permusuhan. 2 kali diperlakukan yang sama. Itu kalau kita kemarin anak pemuda dong waktu pilih sampah plastik saja. Kawan-kawan buat batas salah sedikit, saya namanya omong apa tidak. Kita ambil dulu di apalagi ini capek-capek dari sumur itu tahu berapa meter itu di dalamnya. Baru orang lain bilang itu dia itu kira-kira bukan ambil di lah, pokoknya ambil dari kepala sampai kaki kok. Tapi Ishak sudah seperti itu. Dia dengan sabar serahkan saja ini sumur 2 yang sudah digali. Dia hanya sindir saja. Itu orang Filistin lewat kasih nama tadi, nama Esek yang artinya pertikaian atau perselisihan, dan nama Sitna yang artinya pertentangan atau permusuhan. Dia sindir saja nama. Lalu dia pindah gali sumur yang ketiga di ayat 21, sumur lain. Ayat 22 dia gali sumur yang lain. Di sini tidak bermasalah. Lalu dia kasih nama Rehobot. Karena dia bilang di ayat 22, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri. Yang ketiga, tidak ada pertengkaran sehingga dia kasih nama bahwa Tuhan sudah kasih kelonggaran untuk mereka. Di sini dia kasih nama Rehobot ini dengan ungkapan syukur. Akhirnya dong bertengkar karena sumur, karena sumber air. Buah dari kesabaran dan keinginan Ishak untuk memenuhi kebutuhan air bagi dia punya diri dan kehidupan keluarga dan orang-orang yang mengikuti dia, bahkan dia punya hewan peliharaan akhirnya tercapai. Bapak mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup kita kadang bertengkar atau saling melukai karena air. Ini semua dekat musim tanam. Biasa cepat-cepat sudah. Tapi kalau kotong terlambat sedikit, berarti kotong sudah dapat air. Cepat-cepat pagi-pagi atau sore-sore begitu dijaga memang. Sudah nanti kita mata tersalah, tapi terlambat sedikit berarti nanti itu harus belok di pematang lain. Kita sering dalam pengalaman hidup seperti itu. Kita sering saling mencurigai, saling melukai, saling bertengkar hanya gara-gara air. Banyak dari kita yang jatuh dalam konflik berkepanjangan menjadi masalah yang berkepanjangan hanya karena pembagian atau penggunaan air tidak air. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan saat ini kita mau diingatkan agar kita belajar menghindari pertengkaran sebagaimana yang dilakukan oleh Ishak. Dari kisah tentang Ishak ini saya mencatat untuk kita dua hal untuk kita dapat jadikan pedoman dalam kita menjalani hari-hari kita. Hal yang pertama, kita sebagai manusia sudah pasti hidup ada masalah, ada kesulitan. Banyak dari kita ketika menghadapi masalah atau kesulitan itu kita punya dua respon. Respon yang pertama kita pilih menyerah. Memang keadaan seperti itu. Kita jadi seperti lumpuh, sudah gerak, sudah tetap jadi palsu kalau punya kesulitan. Bahkan kita bisa berhenti mencari Tuhan, kita berhenti beribadah kalau kita punya kesulitan atau masalah. Kita masalah dengan makhluk ciptaan Tuhan, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita mengalami kesulitan atau masalah karena orang lain, tapi kita menjadi menjauhi pemilik kehidupan.
kita bermasalah dengan mungkin tetangga kita atau atasan atau teman kerja kita. Kita bermasalah dalam rumah tangga, kita punya sakit penyakit yang terlalu lama dalam kita bunuh diri, atau mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarga. Kita berespon pertama, kita menjauh dari Tuhan. Sudah memang begini pasal. Percuma berdoa terus, percuma beribadah, potong hidup tetap sulit. Itu respon pertama ketika orang menghadapi kesulitan. Kalau respon yang kedua, biarpun dia mengalami kesulitan, mengalami masalah, tapi terus bergantung kepada Tuhan. Terus mencoba mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Bapak, mama, saudara-saudari, dari sini, dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kesulitan itu kadang seperti kita berada di wilayah karantina. Kita sedang terisolasi dan kita harus sudah disebut apa-apa. Tapi dalam situasi seperti itu kita diajak untuk mencari pertolongan. Dari siapa? Dari Tuhan. Karena itu kita belajar dari Ishak untuk kita menjalani hidup kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat yang baik bagi kita. Secara manusia kita anggap kita tidak bisa melewati. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan ketika memberikan kita kesulitan atau masalah, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan petunjuk yang benar sehingga kita bisa menggali sumur yang tepat. Ishak saja 2 kali mengalami kesulitan. Ketiga kali baru dia mendapat kebenaran. Tuhan juga pasti akan memberikan hal yang sama kepada kita sehingga dapat mendatangkan berkat damai sejahtera. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam merayakan bulan lingkungan Gemit saat ini yang juga berkaitan dengan tema kita, bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Kita mau diingatkan bahwa tanggung jawab memelihara sumber air itu ada di tangan, di pundak dan hati kita semua. Memelihara sumber air itu adalah panggilan iman untuk memberi kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan yang terus berlanjut. Kan ada dalam sekolah minggu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Terus ada di lirik selanjutnya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu sedang. Berarti selalu mengalir. Selalu kasih Tuhan itu seperti aja mengalir. Nah, kalau kita tidak merawat sumber air dan kita mengalami kekeringan, anak sekolah minggu menyanyi bilang bilang kasih Tuhan seperti sungai yang mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Tapi kalau pas musim panas kita kekeringan, berarti kasih Tuhan ini musiman dong. Supaya itu tidak terjadi, kita diajak untuk bersama-sama memelihara sumber air yang ada, merawat sumber air yang ada. Kita menghijaukan daerah di sekeliling kita, tanam pohon, bukan hanya tebang pohon. Sampah plastik yang ada, tolong pungut supaya ketika air mengalir tidak terhambat oleh itu. Sampah. Ketika kita melakukan hal-hal seperti ini merupakan wujud tanggung jawab kita untuk mempertahankan kelanjutan air sebagai anugerah Tuhan. Hal ini menjadi rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita air bagi kita dan juga generasi sesudah kita. Karena ada ungkapan bahwa bumi tempat kita tinggal ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita. Karena itu, supaya kita punya generasi seterusnya, anak cucu kita juga menikmati air bersih seperti kita saat ini, maka kita sebagai generasi pendahulu, kita juga harus setia merawat sumber-sumber air yang ada dengan rasa takut akan Tuhan. Ini
Ini dua hal yang disampaikan oleh Tuhan pada saat ini bagi kita semua, kiranya kita dapat melakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sumber dan air kehidupan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Vokal grup majelis jemaat dipersilakan untuk memimpin. Terima kasih kepada berbagai jemaat yang Yesus berkati. Bapak, Mama, saudara-saudari, bersama dengan umat Tuhan
di segala tempat. Mari sambil berdiri. Kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kami dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Tuhan, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, sumber air hidup, hendaknya kita mengucap syukur kepada-Nya. Kitab Yesaya 58 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mari membawa persembahan syukur kepada-Nya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah anak-Mu Yesus Kristus, tiba saatnya kami anak-anak-Mu datang membawa persembahan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Tapi kami mohon kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi pelayanan di muka bumi ini ya Tuhan. Hanyalah ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil tamu persembahan dijalankan, kita menyanyikan PKJ 216 ayat 1 dan seterusnya, berlimpah sukacita di hatiku. Aku bersyukur
di hatiku kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejak melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita membawa setiap permohonan kita. Harapan kita, pergumulan kita di dalam sapa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya menaikkan puji dan syukur kepadamu atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan Allah Bapa kami bagi hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di pagi hari ini, di minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kami masih berkumpul bersama
dan bersekutu sebagai saudara-saudara seiman dalam lingkup jemaat Tulis Efrata Onwas. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami memuji Tuhan lewat suara kami dapat menyanyikan puji-pujian kami kepada Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan dalam ibadah kami saat ini. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam kami menghayati minggu ketiga bulan lingkungan ini di tahun ini. Kami mau mengikuti kehendak Tuhan untuk bersama merawat sumber air yang ada di sekeliling kami agar mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus membimbing dan menuntun kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami secara nyata. Baik untuk diri kami sendiri, untuk pasangan kami, untuk orang tua kami, untuk anak kami, keluarga kami, juga sesama kami yang bahkan tidak kami kenal secara dekat. Ajar kami ya Tuhan untuk terus tumbuh dewasa, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga kami dewasa dalam iman kami dengan terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami yang di surga, di saat ini kami jemaat-Mu sebanyak 150 orang. Kami datang membawa semua pergumulan dan harapan hidup kami dalam doa ini. Sebagai pribadi kami masing-masing, dengan semua keberadaan dan relasi kami, dan juga dalam tanggung jawab di keluarga kami masing-masing maupun di lingkungan tempat kami tinggal dan di lingkungan tempat kami kerja. Sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua anak, sebagai kakak adik, sebagai mertua menantu, sebagai sesama tetangga, sebagai rekan kerja, sebagai teman, kami mohon ya Tuhan, Tuhan menjauhkan mara bahaya, menggoda pencobaan, agar tidak merusak relasi-relasi kami ini. Tuhan kiranya memberkati relasi kami ini, agar dapat membawa damai dan sukacita bagi kami semua. Kami membawa setiap pergumulan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami membawa hidup kami dalam harapan akan pertumbuhan dan masa depan dari anak-anak kami. Pendidikan yang sedang ditempuh oleh anak-anak kami, oleh remaja kami, oleh pemuda kami, mulai dari bangku PAUD sampai perguruan tinggi. Juga pelatihan akan pekerjaan yang betah bagi kami yang sedang mencari pekerjaan. Penantian akan jodoh bagi mereka yang sedang memilih pasangan hidup. Juga tanggung jawab dan kekuatan untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan dan usaha yang sedang kami temui. Seluruh hidup dan kehidupan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Tuhan melihat dan mengenal kami, karena kami tahu Tuhan akan memampukan kami melewati semua pergumulan dan harapan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan ada dan setiap permohonan kami telah sampai kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya memberikan kami kesehatan, kekuatan, ketabahan, hikmat, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam doa kami ini, kami juga menyebut harapan sukacita bagi jemaat Tuhan yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Kami menyebut keluarga Bapak Nicholas Otto dan Mama Aglonia Otto yang pada hari ini menemui hari ulang tahun pernikahan yang ke-17. Juga pasangan-pasangan lain yang kami tidak sebutkan yang mengalami ataupun menemui hari ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dari hanya 2 orang menjadi bertambah dengan hadirnya anak ataupun cucu bagi pasangan-pasangan ini. Tuhan, kami
kami bersyukur bersama dengan mereka, khusus bersama Bapak Lans dan Mama Lia. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan rumah tangga, kehidupan cinta kasih yang sudah pelihara selama bertahun-tahun ini. Kiranya Tuhan mau mendengar setiap harapan, setiap doa, setiap pergumulan kehidupan mereka. Biar Tuhan selalu ada menyertai keluarga ini. Biar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami juga mau menyebut jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 17 hingga tanggal 23 November. Kami menyebut Saudara Aldo Pensi Otto, Mama Rebecca Naku Adu, Saudara Andi Yohanes Otto, Saudara Lupanto Tanggela, anak Nivandra Martinesa, anak Naila Rejuela Tolasi, Bapak Yakob Otto, anak Pandri Otto, Bapak Samuel Tolasi, Saudara Nolji Tolasi, dan anak Janelle Clarista Lai. Kiranya Tuhan memperhatikan hamba-hambamu ini yang mengalami sukacita pada pertambahan usia kelahiran bagi mereka. Kiranya panjang umur, kesehatan, keteguhan hati, sukacita serta harapan-harapan mereka yang sedang dan akan menemui hari ulang tahun ini, baik itu tentang masa pertumbuhan anak, pendidikan, masa depan, cita-cita yang ingin dicapai, usaha atau kerja yang dilakukan, bahkan harapan lain dan usia yang baru dapat Tuhan dengar dan Tuhan penuhi sesuai dengan kata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau menyebut harapan untuk pemulihan tubuh bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Kami mau menyebut secara khusus Oma Amelia Adi yang masih mengalami sakit saat ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan merawat dan menjamah bagian tubuh hamba-Mu yang sedang sakit. Perawatan yang sudah diterima, makanan dan obat-obatan yang digunakan, kiranya Tuhan memberkati terlebih dahulu, sehingga dapat membawa kesembuhan bagi tubuh Oma Amelia yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan terus memberikan keteguhan dan pengharapan bagi hamba-Mu dalam proses untuk mengalami pemulihan. Dan Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mau menyebut orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang masih berpengharapan penuh kepada Tuhan akan penyertaan Tuhan bagi hidup mereka di usia mereka yang semakin tua, yang terkadang membuat tubuh mereka lemah, juga harus mengeluh sakit di beberapa bagian tubuh. Bahkan mereka harus melakukan segala sesuatu secara terbatas karena keadaan fisik mereka. Namun mereka tetap ada sebagai saksi bahwa Tuhan begitu baik bagi orang-orang yang percaya dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan terus berikan bagi hamba-hamba-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau menyebut bangsa dan negara kami yang sedang berproses di era pemerintahan yang baru bersama dengan Presiden, Wakil Presiden, dan juga Kabinet yang ada saat ini. Ada harapan kami untuk dapat sejahtera dan keadilan ketika kami memilih pemimpin kami. Hari itu Tuhan kiranya tetap memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga melalui pemimpin-pemimpin kami sebagai masyarakat hidup dengan baik. Kami juga tetap mendoakan sesama kami yang terkena musibah bencana alam di Flores. Kiranya Tuhan terus menopang dan menguatkan mereka lewat setiap bantuan materi maupun moral yang telah terulur dan akan terulur. Biarlah kehadiran dan bantuan yang mereka peroleh dalam menghadapi musibah ini menentukan iman percaya mereka kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan selalu menopang anak-anaknya dan tidak akan dibiarkan berdosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga menyebut pemerintahan firman Tuhan hari ini yang terjadi di setiap gereja Tuhan. Biarlah api Injil Kristus terus menyala untuk kemuliaan nama Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Juga bersama dengan anak-anak yang terlahir dalam jemaat Gemit, kami bersyukur pula hari ini bersama dengan anak-anak Gemit, kami merayakan hari ulang tahun anak Gemit yang ke-24 tahun. Kami bersyukur penyertaan Tuhan bagi anak-anak yang bernama dalam keluarga Gemit yang ada.
Kami berdoa bagi masa depan anak-anak kami, baik itu kesehatan, pendidikan, masa depan dan cita-cita, bahkan seluruh kehidupan anak-anak kami percayakan kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus menyertai dan memberkati mereka. Dan dalam anugerah Tuhan pula, demi lewat para pelayan Tuhan dan pengajar, semakin memperhatikan anak-anak sebagai generasi penerus juga generasi penerus bangsa. Biar apa yang diajarkan kepada anak-anak hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan, sehingga mereka bertumbuh dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan di mana saja mereka berada. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah dengan baik, dengan lancar. Terima kasih untuk semua yang terlibat sehingga ibadah ini berlangsung. Terima kasih untuk setiap persembahan pujian lewat vokal group yang memberikan suara mereka untuk memuji nama Tuhan. Petugas liturgi yang ada, poster, semuanya kami bersyukur karena dapat memberikan yang terbaik demi lancarnya ibadah saat ini. Dan semuanya kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami persembahkan ini dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas dan pelayanan kami di minggu yang baru ini kepadamu. Biar Tuhan terus menuntun dan menyertai kami, sehingga kami siap menjalani hari-hari kami dalam satu minggu ke depan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita ada yang pengurusan. Krisis air merupakan ancaman bagi kehidupan. Sebuah penelitian di awal tahun ini menunjukkan bahwa pada abad 21 ini telah terjadi penurunan tingkat air tanah yang sangat cepat secara global. Karena itu kita merawat sumber-sumber air dan mengupayakan ketersediaan air tanah untuk kita dan keberlangsungan generasi. Kita menjadikannya sebagai panggilan mendesak untuk berupaya bersama. Terima kasih ya Tuhan atas saya yang hidup. Sambil berdiri kita memuji nama Tuhan dari pintu Manggarai belakang. Sebelum kita kembali melanjutkan aktivitas kita dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan. Anugerah, berkat, damai sejahtera dan selamat dari Yesus Kristus, kasih dan setia dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada dan tinggal bersama kita kini dan sepanjang masa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 17 November tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Tuhan Noas, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Tuhan Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Deborah Tode yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Ibadah Minggu tanggal 24 November tahun 2024 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva SPC. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Adrian Salola dan hari Jumat di rumah Bapak Indra dan Madi. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yus Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Edi Bairau yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Faat. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Immanuel Nabu dan hari Jumat di rumah Bapak Matias Adu. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Alfons Bailao dan hari Jumat di rumah Ibu Hana Boigotong. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Yan Rindolu dan hari Jumat di rumah Bapak Yusuf Bailao. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Ibu Magdalena Bailao Manape dan hari Jumat di rumah Bapak Martinus Oto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Daniel Besi dan hari Jumat di rumah Bapak Charlie Moy. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak Dikibu dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Klasik. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Julius Bailao yang akan dipimpin oleh pengajar Yeni Nale dan hari Jumat di rumah Ibu Pelina Kiakoto yang akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Deborah Tode. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Samuel Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Frans Klasik. Rayon Naharui hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Pace Nonohitu. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Oscar Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Gerson Kiat. Yang berikut pelayanan UPP ibadah sekolah minggu bertempat di gedung ibadah jam 10 pagi, pemimpin pengajar Pak. Ibadah UPP perempuan Gemik hari Senin wilayah 1 di rumah Ibu Aceh Klasik Nunen, pemimpin Penatua Feni Baruk Sinai. Wilayah 2 di rumah Ibu Asnat Oto Famani, pemimpin Penatua Naomi Otoboi. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Imelda Nunuhitu Tule, pemimpin Penatua Amelia Bolakiat. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Ayub Ledo, pemimpin Penatua Adriansa Lola. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudari Desi Bola, pemberitaan firman Saudari Nulni Tulasi, MC oleh Saudara Randi Bohi dan Saudari Mutri Tulasi. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Jeli Tulasi jam 5 sore, pemimpin pengajar Sevince Sudah Oto. Ibadah majelis dan kunci usbu hari Sabtu di gedung ibadah, pemimpinnya Penatua Dice Boi Kangi. Dan pembelajaran katekisasi hari Minggu jam 10, pengajarnya Bapak Pendeta Marshal Faat. Yang berikut data lain-lain. Yang pertama, jiwa yang hadir dalam ibadah ini berjumlah 150 orang, di antaranya laki-laki 50 dan perempuan 100. Yang kedua, diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa opsi pelita
akan melakukan pemeriksaan untuk mata, dalam hal ini gangguan penglihatan jauh maupun dekat, yang bertempat di gedung ibadah ini pada hari Senin tanggal 18 November tahun 2024 tepat jam 4 sore dengan 4 praktek kerja, yaitu yang pertama penyuluhan atau sosialisasi tentang perkacamataan, yang kedua pemeriksaan mata, yang ketiga menawarkan bahan-bahan kacamata berupa lensa dan gagak, dan yang keempat menerima resep dokter untuk dibuatkan kacamata. Dan yang ketiga, kembali diingatkan kepada pengajar Pak dan juga anak-anak Pak bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November tahun 2024 bertempat di GP Getsemani Tuanatu akan dilaksanakan ibadah hut anak bibit kelas Balai tepat jam 2 sore. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah Rp56.366.500. Penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 16 November 2024 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 10 November tahun 2024 Rp2.132.000. Kolekte ibadah rumah tangga Rp1.572.000. Penerimaan lelang Rp250.000. Kolekte ibadah kategorial Rp654.000. Penerimaan lain-lain Rp1.500.000, sehingga total penerimaan minggu ini Rp6.108.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 6 dengan total pengeluaran Rp1.135.500, sehingga sisa saldo dalam minggu ini Rp4.972.500, sehingga total saldo Rp61.339.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui waktu pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan lelang dan minta kesediaan dari Ibu Esti Tiap, dan setelah dari lelang kita akan mendengarkan suara gembala yang disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta Marta Pak. Bapak-bapak, salam. Ini di tangan saya ada gula air 1 jerigen, 1 kali 50.000, 1 kali 50.000, 75.000 1 kali, 1 kali 75.000, 105.000 1 kali, 2 kali 105.000, 3 kali 105.000. Oh mama, ini ada 2 nyiap, saya lelang satu-satu. Ini mama 25.000 1 kali, 1 kali 25.000, 2 kali 25.000, 50.000 1 kali, 50.000 2 kali, 3 kali 50.000. Saya paketkan kue ini dengan nyirum. 1 kali 50.000, 2 kali 50.000. Oke, pertama berarti yang lelang mau ambil jadi depan. Tambah berapa tadi?
100.000 satu kali, 100.000 dua kali, 3 kali 100.000. Jemaat Tuhan yang memberi, jemaat Tuhan yang mengambil, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selama 5 menit saja saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas nama seluruh majelis jemaat kepada teman-teman pemuda yang telah berpartisipasi dalam pembersihan lingkungan dari Sabang Pertamina sampai ke Raya Golgota. Kami juga sampaikan salam manis buat pemuda yang tidak berpartisipasi. Kiranya di tahun mendatang bisa berpartisipasi. Terima kasih untuk Yena, satu-satunya remaja yang mewakili remaja yang juga turut dalam pembersihan itu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perayaan HUT Anak Gemit lingkup jemaat akan dilaksanakan Kamis tanggal 21 November 2024 di Gedung Kebaktian ini jam 5 sore. Itu dress code-nya adalah baju putih. Jadi Bapak Mama tolong infokan kepada anak-anak PAR baik sekolah minggu maupun remaja, hari Kamis tanggal 21 November jam 5 sore kita ada perayaan HUT Anak Gemit lingkup jemaat. Selasa itu yang lingkup klasis di Getsemani Kuanari. Kita pakai baju putih untuk yang di jemaat. Kalau yang di klasis nanti dibebaskan. Baju putih, dress putih, baju kaos ataupun apapun, asal tidak ada lambang SD atau SMP di bajunya. Kemudian yang berikut Bapak Mama, buat minggu depan kita akan sekaligus doa bibit dan doa tanam. Kita berharap bahwa bibit-bibit yang kita bawa, kita juga memulai pekan untuk mulai mempersiapkan bibit untuk menanam di musim tanam dalam waktu yang akan datang. Yang terakhir Bapak Mama, kami baru membaca surat dari Majelis Sinode terkait dengan donasi yang harus dilakukan dan juga diharapkan dikumpulkan dari seluruh jemaat Gemit yang ada, dan itu difasilitasi oleh kelas sekolah lain. Karena itu Bapak Mama, karena kita tidak punya pos mata anggaran khusus untuk bencana alam, sehingga ada dana yang tersisa dari pembelian layar slide. Dari layar slide itu terkumpul 6 juta rupiah. Kita hanya membelanjakan 3 juta sehingga ada sisa 3 juta. Tapi karena tidak ada pos dan tidak ada kesepakatan sebelumnya dari Bapak Mama, maka Majelis Jemaat Harian memutuskan kami ambil 10% dari 6 juta, 600 itu menjadi donasi kita untuk kawan-kawan dan juga saudara-saudara kita yang mengungsi akibat letusan Gunung Leutobi. Dan Bapak Mama juga mungkin ada yang mau menambahkan, boleh dalam bentuk dana atau pakai yang lain pakai, kami persilahkan, mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat Harian. Kita tidak rasa di sini Bapak Mama, tetapi kita juga rasa, kita juga melihat di tayangan-tayangan video dan media sosial, mereka cukup menderita. Ada kebutuhan masker dan juga pakaian bekas dan juga beberapa makanan yang mungkin bisa dibeli lewat dana yang terkumpul. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sambil berdiri kita menyanyikan pujian penutup hidup yang berkenan kepada Apa yang
2, 3, Shalom.